Selamat sore teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya dan rezeki selalu dilancarkan. Oke, dan terima kasih buat teman-teman semua yang masih selalu setia menyimak prediksi dari channel ini. Bagi yang belum bergabung, mohon support dan dukungannya dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi prediksi untuk setiap harinya pastinya dari channel ini. Oke, jika teman-teman masih bingung mencari BO yang paling aman dan terpercaya, silahkan bergabung di Jiwa Bola dan berapapun kalian JP pasti dibayar. Dan untuk caranya bergabung, silahkan kalian simak di kolom komentar dan jangan lupa juga bergabung di grup WhatsApp kami untuk pembahasan prediksi yang lebih lengkap ya. Oke, teman-teman, sebelum saya lanjutkan untuk prediksi malam ini atau dini hari, mohon maaf untuk kemarin saya tidak sempat up video prediksi karena ada kesibukan yang tidak bisa saya tinggalkan ya. Oke, teman-teman, kita langsung saja untuk pembahasan atau prediksi malam ini atau dini hari. Seperti biasanya, saya ambil 5 laga atau 5 pertandingan, dimana untuk kali ini satu laga saya ambil dari Italia Serie A, ada juga dari Inggris Championship, Liga Portugal, La Liga 2 Spanyol, dan satu laga dari Turki Super League. Oke, langsung saja untuk prediksi yang pertama dari Italia Serie A, di mana Atalanta akan berhadapan dengan AS Roma. Oke, untuk peluang kemenangan memang terlihat lebih ke Atalanta sebagai tuan rumah untuk laga malam nanti atau dini hari. Sementara dari Atalanta sendiri terlihat ada 3 pemain yang bakal absen dan ada juga 2 pemain masih dipertanyakan untuk tampil. Sementara dari tim tamu AS Roma 1 pemain yang akan absen dan 2 pemain juga masih dipertanyakan. Di 5 pertandingan atau 5 laga terakhir dari Atalanta tampil terbilang cukup bagus dengan mampu meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri dan hanya mengalami 2 kali kekalahan. Sementara untuk AS Roma sendiri tampil dengan sangat bagus, yaitu dengan meraih 4 kali kemenangan. Sementara di pertandingan terakhirnya meraih kemenangan atas Feyenoord dengan skor 4-1 dan mengalami 1 kali kekalahan di 5 laga terakhir. Sementara untuk head to head antara Atalanta dengan AS Roma, di mana Atalanta meraih 2 kali kemenangan, sementara AS Roma juga 2 kali menang dan di 1 kali pertemuan mereka berakhir imbang. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini AS Roma berada di peringkat keempat dengan 56 poin, sementara Atalanta ada di peringkat ke-7 dengan 49 poin ya. Oke, teman-teman, setelah kita simak bersama untuk 5 laga terakhir dari kedua tim antara Atalanta dengan AS Roma, terbilang Atalanta tampil juga dengan cukup bagus, mampu meraih 2 kali kemenangan di 5 laga terakhir. Sementara tim tamu sendiri menampilkan performa yang sangat bagus ya di 5 laga terakhirnya. Kalau untuk posisi peringkat memang terlihat cukup dekat ya untuk kedua tim ini. Jadi untuk analisa atau prediksi saya malam ini antara Atalanta dengan AS Roma, saya lebih yakin akan mengambil tim tamu yaitu AS Roma dengan menahan Atalanta di 0,5 atau di setengah bola, dan untuk over under saya ambil over di 2 bola ya. Teman-teman, silahkan diambil kalau kita sehati. Oke, lanjut lagi untuk prediksi selanjutnya saya ambil dari Inggris Championship, di mana Luton akan berhadapan dengan Middlesbrough ya. Oke, untuk peluang kemenangan di sini saya lihat memang tipis ke tuan rumah yaitu Luton ya. Sementara dari tuan rumah sendiri ada 1 pemain yang bakal absen dan ada juga 2 pemain masih dipertanyakan. Sementara dari Middlesbrough sendiri terlihat 4 pemain yang akan absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan. Di 5 pertandingan terakhir dari tuan rumah Luton tampil dengan cukup bagus, yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali seri. Sementara untuk Middlesbrough sendiri juga tampil cukup bagus, yaitu dengan 2 kali menangan beruntun, 1 kali seri, namun mengalami 2 kali kekalahan di 5 laga terakhir. Oke, untuk head to head antara Middlesbrough dengan Luton, di mana Middlesbrough meraih 3 kali kemenangan, sementara Luton hanya 1 kali menang dan di 1 kali pertemuan mereka berakhir seri atau imbang ya. Oke, untuk posisi peringkat saat ini Luton menduduki peringkat ketiga dengan 75 poin, sementara Middlesbrough ada di peringkat keempat dengan 74 poin ya. Oke, teman-teman, itulah sedikit analisa kedua tim antara Luton dengan Middlesbrough. Kalau dari performa atau penampilan 5 laga terakhir, kedua tim memang tampil dibilang cukup bagus ya di 5 pertandingan terakhirnya. Kalau untuk head to head memang untuk tim tamu lebih unggul untuk pertemuan sebelumnya. Dan untuk posisi peringkat memang sangat dekat dan jelas malam ini kedua tim ini akan mempertahankan posisi dan jelas akan mengejar poin penuh. Jadi untuk prediksi saya malam ini antara Luton dengan Middlesbrough, saya lebih yakin akan ke tuan rumah yaitu Luton. Cukup di handicap min 1/4 bola, dan untuk over under saya ambil over di 2/4 bola ya. Teman-teman, silahkan diambil. Oke, lanjut lagi untuk prediksi selanjutnya saya ambil dari Liga Portugal, di mana Guimarães akan berhadapan dengan Sporting Lisbon. Oke, untuk kemenangan di sini jelas lebih ke Sporting Lisbon ya, walau sebagai tim tamu untuk laga malam nanti atau dini hari. Dari Guimarães sendiri terlihat ada 2 pemain yang bakal absen, sementara dari Sporting Lisbon 4 pemain yang akan absen ya untuk laga malam nanti atau dini hari. Di 5 pertandingan terakhir dari Guimarães tampil dengan sangat buruk. Di 5 pertandingan terakhirnya hanya 1 kali seri dan mengalami 4 kali kekalahan di 5 laga terakhir. Sementara untuk Sporting Lisbon sendiri tampil terbilang cukup bagus, yaitu dengan 1 kali menang, 3 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan.
Kalau dari pertemuan head to head antara Sporting Lisbon dengan Guimarães ya, di mana Sporting Lisbon selalu menang ya di 5 laga terakhir, 5 kali pertemuan ya. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini Sporting Lisbon masih menduduki di peringkat keempat dengan 58 poin, sementara Guimarães saat ini ada di peringkat ke-7 dengan 41 poin. Oke, teman-teman, itulah sedikit penjelasan atau analisa saya antara Guimarães dengan Sporting Lisbon. Kalau saya melihat dari performa atau penampilan 5 laga terakhir kedua tim, Guimarães memang tampil dengan sangat buruk ya, 5 laga terakhir tidak pernah menang, sementara Sporting Lisbon hanya mengalami 1 kali kekalahan di 5 pertandingan terakhirnya. Sementara untuk head to head memang Sporting Lisbon selalu menang ya di 5 kali pertemuan dengan Guimarães. Sementara untuk posisi peringkat masih terlihat cukup dekat ya untuk kedua tim ini. Jadi untuk prediksi saya teman-teman, antara Guimarães dengan Sporting Lisbon, saya lebih yakin akan mengambil tim tamu yaitu Sporting Lisbon. Cukup di handicap min 3/4 bola atau hampir 1 bola, dan untuk over under saya ambil over di 2,5 atau di 2,5 bola ya. Teman-teman silahkan diambil. Oke, lanjut lagi untuk prediksi selanjutnya. Saya ambil dari La Liga 2 Spanyol, di mana Huesca akan berhadapan dengan Tenerife ya. Oke, untuk peluang kemenangan di sini memang terlihat sama-sama terlihat memberikan for ya antara Huesca dengan Tenerife. Sementara untuk 5 pertandingan atau 5 laga terakhir dari tuan rumah Huesca tampil terbilang tidak terlalu bagus di 5 laga terakhirnya, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, 2 kali seri, dan mengalami 2 kali kekalahan. Sementara di pertandingan terakhirnya mengalami kekalahan dari Andorra ya, dengan skor tipis yaitu 1-0. Sementara untuk Tenerife sendiri tampil terbilang cukup bagus yaitu dengan meraih 2 kali kemenangan, 2 kali seri, dan hanya 1 kali kalah. Sementara di pertandingan terakhirnya meraih kemenangan atas UDG Ibiza dengan skor cukup besar yaitu 4-0. Oke, untuk head to head antara Tenerife dengan Huesca, di mana Tenerife meraih 2 kali kemenangan, sementara Huesca-nya 1 kali menang, dan di 2 kali pertemuan mereka berakhir imbang ya. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini Tenerife berada di peringkat ke-13 dengan 46 poin, sementara Huesca ada di peringkat 14 dengan juga 46 poin ya. Oke, teman-teman, itulah sedikit penjelasan, teruslah kita bersimak bersama untuk Huesca dengan Tenerife. Kalau kita melihat dari penampilan atau 5 performa terakhir, tuan rumah memang hanya mampu meraih 1 kali kemenangan saja di 5 laga terakhir, sementara Tenerife 2 kali menang dan hanya mengalami 1 kali kalah. Sementara untuk head to head memang terlihat masih cukup imbang ya untuk kedua tim ini, dan untuk posisi peringkat jelas cukup dekat dan jelas sama-sama akan mempertahankan posisi dan mengejar poin penuh ya. Jadi untuk prediksi saya lebih yakin akan ke tim tamu ya teman-teman, yaitu Tenerife di handicap cukup di handicap 0-0 atau bermain leg-legan, dan untuk over under saya ambil over di 1,5 atau di 1,5 bola ya teman-teman, silahkan diambil. Oke, lanjut lagi untuk prediksi yang terakhir, di mana saya ambil dari Turkish Super League, di mana Fenerbahce akan berhadapan dengan Istanbulspor ya. Oke, untuk peluang di sini jelas ya sangat besar ke Fenerbahce sebagai tuan rumah untuk laga malam nanti atau dini hari. Dari Fenerbahce sendiri kita melihat di sini ada 4 pemain yang bakal absen, sementara 1 pemain masih dipertanyakan. Sementara dari tim tamu di sini full tim ya. Oke, di 5 pertandingan dari tuan rumah Fenerbahce, di mana Fenerbahce tampil dengan sangat bagus yaitu dengan meraih 4 kali kemenangan beruntun dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan untuk Istanbulspor sendiri tampil juga hampir sama, cukup bagus yaitu dengan 2 kali menang, 1 kali seri, dan mengalami 2 kali kekalahan. Sementara untuk head to head antara Fenerbahce dengan Istanbulspor ya, Fenerbahce selalu menang ya di 5 kali pertemuannya dengan Istanbulspor. Oke, untuk posisi peringkat saat ini Fenerbahce masih menduduki peringkat runner up yaitu peringkat kedua dengan 63 poin, sementara Istanbulspor ada di peringkat 15 dengan 28 poin ya. Oke, teman-teman, itulah sedikit analisa atau penjelasan untuk kedua tim. Lalu melihat dari performa atau penampilan terakhir memang cukup jauh ya. Antara Fenerbahce memang tampil dengan sangat bagus di 5 laga terakhirnya, sementara Istanbulspor meraih 2 kali kemenangan ya di 5 laga terakhir. Sementara untuk head to head memang Fenerbahce selalu menang ya di 5 kali pertemuannya dengan Istanbul. Oke, untuk posisi peringkat masih terlihat sangat jauh ya teman-teman untuk kedua antara Fenerbahce dengan Istanbulspor. Jadi untuk prediksi saya malam ini saya lebih yakin akan mengambil tuan rumah yaitu Fenerbahce, cukup di handicap min 1,34 bola atau hampir 2 bola, dan untuk over under saya ambil over di 3,4 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita sehati. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri prediksi bola untuk malam ini atau dini hari, saya review kembali ya bet untuk malam ini. Oke, untuk Atalanta berhadapan dengan AS Roma, saya mengambil AS Roma dengan menahan Atalanta di 0,5 atau di setengah bola, dan untuk over under saya ambil over di 2 bola. Sedangkan untuk Luton berhadapan dengan Middlesbrough, saya mengambil Luton di handicap min 1/4 bola, dan untuk over under saya ambil over di 2,1/4 bola. Dan untuk Guimarães berhadapan dengan Sporting Lisbon, saya mengambil Sporting Lisbon di handicap min 3,4 bola atau hampir 1 bola, dan untuk over under saya ambil over di 2,5 atau di 2,5 bola. Oke, untuk Huesca berhadapan dengan Tenerife, saya mengambil Tenerife di handicap 0-0 atau bermain leg-legan, dan untuk over under saya ambil over di 1,5 atau di 1,5 bola.
Sementara laga yang terakhir itu Fenerbahce berhadapan dengan Istanbulspor. Saya mengambil Fenerbahce dan dekat min 1 3/4 bola atau hampir 2 bola, dan untuk over under sambil over di 3/4 bola. Oke teman-teman, silahkan diambil. Oke, saya rasa cukup sekian dari saya untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Jika teman-teman yang merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil, dan jika masih merasa ragu, silahkan diabaikan saja. Di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan selalu utamakan prediksi teman-teman sendiri ya. Oke, teman-teman, selamat sore dan salam olahraga.